Qianmen, malam 20 tahun yang lalu. Liu Hui menghancurkan seluruh keluargaku. Guru, jangan bicara, aku akan menghentikan pendarahanmu sekarang. Sudah tidak berguna. 7 saudari senior membawa potongan Qianmen Ling. Mereka tersebar di berbagai tempat, temukan mereka. Guru, siapa sebenarnya yang membunuhmu? Apakah orang Liu Hui sudah mengejar sini? Ingat, semakin cantik seorang wanita, semakin pandai dia berbohong. 7 saudari MU, semuanya sangat cantik, tapi mereka bahkan lebih pandai berbohong daripada aku. Ketua, orang Liu Hui sudah mengejar ke sini. Cepat bawa Qianchen pergi, ayahmu masih hidup, dia adalah... Guru, Qianchen cepat pergi, Qianmen tidak boleh punah. Paman 3, aku tidak pergi, aku akan membalas dendam atas darah mereka. Kau, kapan kau berhasil menguasai Qianmen Huanshou? Pelajaran terakhir yang guru ajarkan padaku, semua yang kau lihat adalah apa yang aku ingin kau lihat. Bekas anggota Qianmen, kepala urusan Hall Tianji Subo, menyambut Tuan Muda. Aku bukan tuan muda apapun, Qianmen sudah tidak ada lagi. Tuan Muda, mantan ketua sudah menyerahkan jabatan kepada Anda sebelum meninggal. Ini adalah salah satu dari 7 alat Qianmen, Abakus Tianji. Nona besar meminta saya menyerahkannya kepada Anda. Saudari senior, di mana dia? Nona besar berkata, jika Anda ingin bertemu dia, Anda harus melewati satu tantangan dulu. Besok sore pukul 3, di lantai atas grup Tianhe. Ada lelang bisnis, dia menunggu Anda di sana. Hanya ada waktu dan tempat, tidak ada yang lain. Nona besar berkata, Anda akan tahu sendiri ketika sampai di sana. Saudari senior, 5 tahun tidak bertemu, baru datang sudah mau menguji saya. Halo Pak, apakah Anda punya janji? Nona Sun Yanqing yang mengundang saya ke sini. Mohon tunggu sebentar. Bos Su, ada seorang pria yang membawa undangan pribadi Anda. Biarkan dia naik. Lima tahun tidak bertemu. Adik laki-laki tetap selalu tepat waktu, seperti biasa. Saudari senior, justru lebih cantik daripada 5 tahun yang lalu. Jangan bicara omong kosong. Potongan Qianmen Ling guru ada padamu. Guru berkata sebelum meninggal, 7 saudari senior masing-masing menyimpan 1 potongan. Saudari senior, di mana potonganmu? Kalau mau potonganku, boleh, tanda tangani perjanjian taruhan ini. Lalu aku akan berikannya padamu. Perjanjian taruhan, objeknya adalah 1 minggu kemudian. Lelang bisnis antara grup Tianhe dan keluarga Lin. Jika aku menang, kau berikan potongan padaku. Jika kalah, aku akan memberikan potonganku padamu. Apa? Tidak berani? Atau guru mengajarimu selama 5 tahun? Bahkan keberanian sebesar ini tidak bisa kamu dapatkan? Kakak senior, halaman ketiga perjanjian ini. Klausul tambahan pasal 7, apakah kamu yakin tidak salah tulis? Klausul tambahan apa? Tertulis di sini. Jika pihak kedua menandatangani perjanjian ini, maka secara otomatis dianggap melepaskan hak atas semua. Pecahan Qianmen Ling dari pihak pertama, dan juga harus menyerahkan pecahan yang dimilikinya. Penglihatanmu bagus sekali adik. Aku sengaja pakai tinta sihir tersembunyi. Tidak bisa dilihat sama sekali di bawah cahaya biasa. Jebakanmu ini tidak dibuat dengan baik, kakak senior. Yang pertama, kamu sama sekali tidak tahu apakah aku punya pecahan itu atau tidak. Kedua, perjanjian ini sendiri itu palsu. Tanda tanganmu ditulis orang lain, secara hukum tidak sah. Kamu. Tiga hari lagi, kita bertemu di acara lelang. Saat itu, aku akan membuatmu menyerahkan pecahan itu dengan sukarela. Lain kali kalau mau bikin jebakan, ingat latih tanda tanganmu agar lebih mirip. Dia lebih sulit ditangani dari yang kuduga. Aktifkan rencana kedua. Direktur Su, pantauan menunjukkan dia keluar dari gedung lalu. Langsung pergi ke wilayah keluarga Lin. Apa? Dia pergi menemui Lin Xiaoqiu? Berhenti. Ini wilayah Tuan Muda Lin. Orang tak berkepentingan tidak boleh masuk. Tolong sampaikan, bilang ada tamu lama dari keluarga Yun yang datang berkunjung. Keluarga Yun? Keluarga Yun sudah musnah total 5 tahun lalu. Kamu siapa sih? Tidak apa-apa jika Tuan Muda Lin tidak mengenalku.
Aku juga akan ikut lelang grup Tianhe 3 hari lagi. Saat itu, Hanya kamu? Seorang miskin yang entah dari mana munculnya. Ku beritahu-tahu, sebaiknya kamu jangan menanyakan bagaimana keluarga Yun jatuh dulu. Jika tidak, Tuan Muda Lin, tahi lalat di lehermu baru-baru ini membesar, kan? Sebaiknya periksa ke rumah sakit. tangkap dia. Aneh sekali. Bibi, aku kembali. Xiao Chen, kamu lari cepat. Lin Xiaoqiu sudah mengeluarkan perintah, mau nyawamu. Dan juga, kakak senior MU Sun Yanqing. Dia terlibat dalam permusuhan dengan keluarga Yun 5 tahun lalu. Bibi, aku sudah tahu. Lalu kamu masih mau menemui dia? Karena hanya dengan menemui dia, aku bisa menemukan pelaku sebenarnya. Yang memusnahkan keluarga Yu dulu. Guru berkata, semakin cantik seorang wanita, semakin pandai berbohong. Kakak senior, jebakan yang kamu buat sudah aku hancurkan. Rahasia yang kamu sembunyikan di balik jebakan itu. Cepat atau lambat akan aku ungkap. Lelang tertutup dimulai, silakan semua pihak memasukkan penawaran ke dalam amplop. Akan dibuka di depan umum 10 menit kemudian. Wang menawarkan 1,5 miliar, Ling pura-pura 1,8 miliar. Tuan Shen menawar 2 miliar. Tidak mungkin, mana dia dapat banyak uang? Menarik. Selamat, Tuan Shen. Adik, kamu menang. Pecahan Qian Shiling untukmu. Tapi ada satu hal yang harus kuberitahu. Ayahmu sendiri yang membunuh ibumu dulu. Di mana dia? Aku tidak tahu. Tapi mungkin ada petunjuk di kasino bawah tanah adik kedua, Liu Yan. Mungkin ada petunjuk. Dia sudah menunggumu lama. Ibu. Ayah. Kebenaran semakin dekat. Juga semakin menyakitkan. Adik, pecahan dari kakak senior sudah didapat. Nafsu besar, berani datang ke sini. Kakak kedua, 7 pecahan, 1 pun tak boleh kurang. Pecahanmu kuambil hari ini. Ambil boleh, tapi tangan kananmu kuincar. Taruhan diterima. Kalau kakak kalah, bagaimana? Pecahan Qian Shiling, 1 ronde, lemparan terkecil menang. Kamu dulu atau aku? Kakak duluan. Full point. Giliranmu. Dadu tidak bermasalah, tidak diisi timah atau serbuk magnet. Satu poin, lebih kecil dari 6. Tuan Shen menang. Kamu pernah latihan Illusion Hand. Kakak, Illusion Hand adalah ilmu rahasia guru kedua. Berdiri. Kubiarkan kamu pergi. Keterampilan curang setinggi apapun, lebih cepat dari peluru. Kakak kedua. Kalah lalu marah. Ini melanggar aturan Qianxi. Di klub pribadi ini, aturanku adalah aturan. Sebaiknya jangan bergerak. Pecahan kedua didapat. Tapi pistol kakak kedua lebih sulit dihadapi daripada kontra kakak senior. Kembalikan pecahannya dengan baik, aku maafkan satu tanganmu. Kakak, yakin pistolmu masih ada pelurunya? Hah, coba tipu aku lagi. Dengar jelas, peluru asli. Bohong, tapi saat kamu menembak, detak jantungmu melonjak ke 140. Tanganmu juga gemetar. Dalam kondisi ini, kamu tak bisa main ronde berikutnya. Baiklah, kamu menang. Ambil pecahannya. Terima kasih, kakak. Ini hukuman karena kalah, adik. Liu Hehui sudah tahu kamu turun gunung. Hati-hati, mereka nggak bakal sebaik aku ini. Bapakmu masih hidup, dia ketua Persatuan 6.
Selamat, Pak, Anda menang hadiah besar. Ini dari bos kami untuk Anda. Silakan dinikmati. Serangan mendadak yang cepat banget. Kak ketiga, Jiangqi. Asyik, berani mencuri dariku. Kak ketiga, jangan lari, tali sepatumu lepas. Adik, meski trikmu hebat, tetap saja aku curi. 2 keping ini milikku. Apa? Yang kau curi itu palsu, sudah aku siapkan sebelumnya. Yang asli selalu ada padaku. Nggak mungkin, aku lihat sendiri kau masukin ke saku. Yang kau lihat, itu yang aku mau kau lihat. Kau lebih licik dari maling. Susah-susah nyuri sekali. Malah ditipu. Ambil saja, aku nggak mau main lagi. Kak ketiga, teknik mencurimu memang jago, tapi pelajaran pertama di dunia trik. Jangan pernah percaya apa yang kau lihat. Aku pergi dulu. Adik, datang ke barku, kalau enggak, kakak pertama di sampingmu akan. Keping ketiga dapat. Tapi kakak keempat ahli intrik, lebih susah dihadapi dari pencurian. Adik, sudah bangun. Obat di minuman ini enak, kan? Kak keempat, ini caramu menjamu tamu? Jangan banyak omong, serahkan kepingannya. Kalau enggak, kakak pertama ini hilang. Kak keempat, yakin yang kau ikat itu kakak pertama asli? Maksudmu? Yang kau ikat itu kakak pertama palsu hasil penyamaran Jiangqi. Sun Yanqing asli seharusnya. Masih lembur di grup Tianhe. Kak keempat, kan ku bilang dia bisa tahu. Enggak mungkin. Aku yang kasih obatnya sendiri. Lihat sendiri kau pingsan. Jiangqi juga aku yang ikat sendiri. Kak keempat, sejak kau kirim SMS, aku sudah suruh. Jiangqi menyamar jadi kakak pertama. Sengaja ditangkap. Kau kira laki atau jebakan? Tapi sebenarnya kaulah yang terjebak. Adik, maaf, tapi aku nggak ada pilihan. Adikku ditahan Persatuan 6, mereka ancam akan celakai dia. Aku cuma bisa atur jebakan, tipu tokenmu. Masalah adikmu aku yang urus, tapi kau harus janji. Jangan bohongi sesama lagi. Kau benar-benar mau bantu aku? Bawa aku temui orang Persatuan 6. Aku ikut, aku jago mencuri. Makasih. Kak keempat, lain kali buat skenario cinta, pilih alasan yang benar-benar bisa ngena di hati gue. Alasan yang benar-benar bisa ngena di hati gue. Fragmen keempat belum dapat, tapi air mata kak keempat itu benar apa palsu? Benar apa palsu? Kasih fragmennya, kalau enggak, gue bunuh Sandra. Lepasin orangnya. Adik keempat, aktingnya kayak beneran, kan? Kalian itu. Mata-mata Liu yang asli. Udah ditukar sama Jiangqi. Adik lu aman di rumah. Ini fragmennya buat lu, tapi hati-hati sama adik ketujuh, Luo Xinghe. Dia datang buat bunuh lu. Lu langgar aturan Qianmen, dia gak bakal kasihan. Shen Qianzhen, lu nipu orang yang salah. Kak ketujuh, gue nipu siapa? Lu nipu Shifu. Lu bilang gak bakal pakai ilmu Qian buat celakain orang. Tapi perusahaan keluarga Lin bangkrut. Ratusan orang kehilangan kerja. Keluarga Lin dulu bunuh keluarga Yun sampai habis. Orang-orang yang kehilangan kerja itu. Gue udah atur kerjaan baru buat mereka. Gue bakal awasi lu. Hari lu langgar aturan, itu hari kematian lu. Fragmen keempat dapat, tapi pisau kak ketujuh. Lebih bahaya dari permainan judi manapun. Aduh. Udah aman, cari ibu. Ibu. Kak ketujuh, ini tes lu, ya? Lu bisa pakai ilmu Qian buat blokin truk itu. Tapi lu pilih nantang bahaya sendiri. Lu gak langgar aturan. Fragmen buat lu, tapi gue bakal terus awasi lu. Silakan aja. Pak, reservasi Bapak udah dibatalin. Kamar penuh. Kak kelima, lu lagi ngintip, kan? Taksi dibatalin. Kartu kredit dibekuin.
Dia maksa gue pergi ke suatu tempat. Aneh, navigasi kenapa merah semua? Dia udah hitung setiap langkah gue. Ya udah, jalanin aja langkah yang dia gak bisa hitung. Waduh, Lompat dari mobil acak-acakan. Gak ada dalam model data manapun. Gimana dia bisa? Kak kelima, lu pikir data bisa hitung semuanya? Tapi lu lupa. Hati manusia selalu ada keacakannya. Bantuin gue hancurin Black Mirror, organisasi yang pakai AI buat judi nipu. Mereka bunuh partner gue. Mau gue ngapain? Naik ke meja kartu mereka, pakai kartu yang benar-benar acak. Biar AI gak bisa prediksi. Berani? Gak ada lawan yang gak bisa dikalahin pakai ilmu Kian. Xiao Mo, hidup yang baik ya. Partner, sekarang bisa tenang. Kepingan untukmu, tapi ada kabar buruk. Adik K6 Bailing sedang mencuri KTP semua kakak seniormu. Untuk apa dia mencuri KTP? Dijual ke penawar tertinggi, termasuk punyamu. Barangnya di sini, uangnya mana? Cek barang. Jangan bergerak. Sial. Adik K6, lama tidak bertemu. Shen Qianchen, kau menjebakku. Kakak ke-6, kau mencuri KTP kakak-kakak untuk dijual. Aku terpaksa mengundangmu main dalam sandiwara ini. Baik, kepingan untukmu. Selain itu, aku mencuri daftar anggota Liu Hehui. Ayahmu adalah ketuanya. Daftarnya di mana? Padaku, lepaskan aku, akan kuberikan. Lepaskan dia. Jangan benci aku juga dipaksa. Kepingan ketujuh didapat, tapi nama ayah muncul. Di daftar Liu Hehui, kebenaran pembantaian 20 tahun lalu. Sebenarnya apa? Adik, jangan sedih, minum dulu. Ada apa? Kau mau apa? Lepaskan aku. Kakak ke-6, sejak kau mencuri KTP. Aku sudah tahu kau bermasalah. Ini obat yang kau sembunyikan di gelas saat aku berikan kertas. Obat bius Liu Hehui, kan? Katakan, siapa yang menyuruhmu? Maaf, ayahmu. Dia menyuruhku memberimu obat, lalu membawamu menemuinya. Dia di mana? Dia bilang, menunggumu di markas lama Qianmen, ingin bertemu. Adik, ini mungkin jebakan. Meski jebakan, aku harus pergi. Dia ayahku, ayah. Kau musuh atau keluarga? Pertemuan ini harus kulakukan. Kau datang. Mengapa menghancurkan Qianmen? Qianmen ingin hancurkan semua perjudian, putuskan sumber uang Liu Hehui. Kalau aku tidak hancurkan mereka, mereka akan hancurkan aku. Jadi kau bunuh Shifu? Dia yang mulai duluan. Qianchen, bergabunglah dengan Liu Hehui. Kau anakku, para kakak ini, token, tidak penting. Baik. Saya bergabung. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Sugesti mental. Kamu bunuh ibuku, aku akan buat hidupmu lebih sengsara dari mati. Ini baru awal. Anak yang hebat, punya nyali. 3 hari lagi, kapal judi Jinling, bawa nyawa semua shijimu. Tukar kunci gudang harta Qianmen ini. Kalau tidak datang, mereka semua mati. Ayah. Mulai hari ini, kamu cuma musuhku. 7 orang lengkap. Bailing, berani juga kamu kembali. Aku salah. Shidi tidak marah, malah kasih kesempatan. Kali ini, aku di pihak Qianmen. Yang lalu jangan dibahas. 3 hari lagi, kapal Jinling.
Ayahku mau tukar kalian semua dengan kunci gudang harta. Aku yang buat rencana. Kashimei tangani permainan. Sanshimei menyamar sebagai pelayan. Shishimei bawa pergi pengawal lawan. Ushimei pantau semua data. Liu Shimei curi bukti kunci. Kishimei tangani perlindungan fisik. Permainan serahkan padaku. Penyamaran tidak masalah. Membelokkan orang itu keahlianku. Data serahkan padaku. Mencuri itu spesialisasiku. Siapa berani sentuh Shigi? Lalui aku dulu. Putaran ini pasti menang. Pasti menang. Dia itu Gushogu, keahlian menipu tidak kalah darimu. Aku tahu. Tujuh Shiji. 7 jenis keahlian menipu. 1 kapal judi. Ayah, perangkap yang kamu pasang, aku terima. Pewaris Qianmen, lama mendengar. 3 putaran, 2 menang. Putaran pertama, Pai Gou. Taruhannya. Nyawa Dashijie ini. Nyawaku, kamu tidak bisa ambil. Bagi kartu. Tunggu. Kartu ini ada sabuk magnet. Atas dasar apa kamu bilang? Dengan ini. Ganti kartu. Setiap kartu Paigo ini, bagian belakangnya ada goresan tanda yang sangat halus. Kamu tahu juga lalu apa? Aturan tidak bisa diubah. Mau mengaku kalah. Dashijie mati. Atau lanjut, pakai kartu ini untuk kalahkan aku. Lanjut. Kartu tanda, Shifu pernah ajariku. Saat lawan pikir kamu tahu tandanya. Keahlian menipu yang sebenarnya baru dimulai. Kamu ngapain? Tianpai lawan Dipai, aku menang. Kamu cari mati. Putaran pertama, Shen Qianchen menang. Siapa berani sentuh? Permainan kedua adalah ngadu, taruhannya adalah kebebasan ke-7 saudari senior. Jika Shen Qianchen kalah, mereka semua harus tinggal. Terserah apa yang akan dilakukan oleh Gushou. Poin penuh. Apa yang bisa kamu andalkan untuk menang? 1 poin, lebih kecil dari 6 poin, Tuan Shen menang. Bunuh mereka semua. Saudari-saudari senior, rencana kedua. Meskipun banyak penembak, tapi Qianmen tidak pernah mengandalkan kekuatan kasar. Kapalmu sudah kubeli dengan harga 3 kali lipat. Orang di kiri pindah ke kanan. Adikku ada di tangan kalian. Adikmu? Siapa? Jangan menangis. Di mana kunci gudang harta? Ayahmu menaruh bom di dalam gudang harta. Sudah terlambat. Di mana gudang hartanya? Di bawah kapal, ikut aku. 3 menit lagi. Ayah, kamu tidak hanya ingin membunuhku, tapi juga menghancurkan rahasia terakhir Qianmen. Qianchen, jika kamu melihat rekaman ini, berarti Qianmen sudah tidak ada lagi. Ayahmu, Shen Jinghong, sudah gila. Demi Liu Hehui, dia ingin menghancurkan Qianmen. Jika dia benar-benar melakukannya, bunuh dia. Kamu tidak akan tega melakukannya. Aku tega. Kamu pikir merobek surat wasiat bisa membunuhku? Kamu adalah anakku. Darah yang mengalir di tulangmu adalah darahku. Kamu tidak akan tega. Selamanya tidak akan tega. Sejak hari kamu menghancurkan Qianmen, aku bukan lagi anakmu. Ingin tahu kebenarannya? Tukar dengan nyawa semua saudari seniormu. Ronde terakhir, tanpa trik, murni permainan psikologi. Setiap pistol hanya punya 1 peluru, bergantian menembak diri sendiri. Berani? Kamu. Giliranmu, ayah.
Pistolmu tidak ada pelurunya, sudah aku ganti. Kapan? Aku jelas-jelas memasangnya sendiri. Saat kamu mengeluarkan pistol, aku sudah di belakangmu. Kamu pikir kamu sedang menguji keberanianku. Tapi aku sedang menghitung ketakutanmu. Setiap tembakanmu menunggu kematian. Sedangkan setiap tembakanku, aku tahu aku tidak akan mati. Inilah perbedaannya. Hahaha. Kapal judi ini dipasang bahan peledak. Kalau aku mati, kalian semua ikut mati. Mati bersama. Aku menang dalam perang psikologi, tapi kegilaan ayah baru saja dimulai. Remote di tanganmu palsu. Yang asli sudah lama aku ganti. Sebelum naik kapal sudah aku ganti, saat kamu menyembunyikan bom. Aku di belakangmu. 6 senior, keahlianmu mencuri memang nomor 1. Mencuri itu ahlinya. Lapor polisi. Ibumu mati olehku, tapi kau takkan pernah tahu alasannya. Kau tidak bertanya. Dia akan bicara. Di penjara, kita bicara pelan-pelan. Dia berutang padaku, bukan cuma penjelasan. Ayah dibawa pergi, tapi kata terakhirnya. Seperti duri di hati. Bagaimana ibu benar-benar meninggal? Di balik pintu rahasia ini, tersimpan jawaban atau jebakan lain? Qian Chen, kalau kau baca surat ini, berarti aku sudah tiada. Dulu aku ingin bawa kau pergi dari Qianmen. Jauh dari konflik. Ayahmu tak setuju, kami bertengkar. Aku tersandung mekanisme, bukan dia yang membunuhku. Dia ambil kesalahanku karena cinta. Jangan benci dia. Adik, kau masih punya kami. Ibu bukan dibunuh ayah, tapi demi cinta. Dia tanggung semua kebencian. Aku hampir bunuh dia. Jebakan terdalam di dunia ini. Ternyata hati manusia. 7 orang lengkap. Adik, Qianmen dibangun kembali hari ini. Apa aturannya? Qianmen lama hidup dari tipu. Qianmen baru tipu untuk hentikan kejahatan. Mulai hari ini, aturan baru, tidak tipu orang baik. Harusnya dari dulu. Sekarang aku bisa terang-terangan. Mencuri dari orang jahat. Aku cuma pakai trik cinta pada pria brengsek. Data cuma untuk lacak penjahat. Aku berubah jadi baik. Aku akan awasi kalian. Saudari-saudari, jangan pasang jebakan lagi. Selamat ulang tahun, adik. Jangan bilang lupa hari ini hari apa. Kalian kapan persiapannya? Dari hari kau turun gunung. Qianmen bangkit lagi, menarik. Permainan baru saja dimulai. Siapa yang asli? Aku tak bisa bedakan. Teknik penyamarannya sama dengan aku. Bahkan lebih halus. Kalau begitu pukul keduanya. Tunggu. Saudari-saudari, kata terakhir guru sebelum meninggal. Apa? Dia bilang, semakin cantik perempuan, semakin pandai menipu. Ah? Kau Shen Qianyu. Adik, Kakak, lama tak jumpa. Atau seharusnya, aku benci kau. Dan benci Qianmen. Tuan Jing, akan beri keadilan untukku. Kau tahu bagaimana ayah dulu memperlakukan aku dan ibu? Demi Qianmen, dia meninggalkan kita. Ibu meninggal di jalanan. Dia bahkan tak mau datang melihat. Aku benci Qianmen, benci semua orang. ayah sudah dihukum. Kau boleh membenciku, tapi jangan sakiti Shiji yang tak bersalah. Tak bersalah? Mereka juga anggota Qianmen. Semuanya pantas mati. Tebasan ini untuk membalasmu. Qianyu.
tempat lama, bekas markas besar Qianmen. Dia akan menyelesaikan ini denganmu di sana. Cepat panggil dokter. Adik, kau benci aku bisa membayarnya. Tapi kau tak seharusnya melukai orang di sekitarku. Tebasan ini akan kuingat. 3 hari lagi. Tempat lama, aku tunggu. Aku akan bunuh wanita gila itu. Dia adik kandungmu. Dia melukai Ershiji. Tapi dia juga dipaksa oleh kebencian. Cukup. Dia hanya dibutakan kebencian, bukan orang jahat sejak lahir. Tak peduli siapa dia, melukai Shiji tak bisa dimaafkan. Aku akan pergi sendirian. Kau gila? Dia sudah siapkan perangkap. Dia adikku. Konflik ini harus kuselesaikan sendiri. Tak peduli. Kalau kau mati, siapa yang jadi ketua? Ada penyergapan. Aku tahu. Jaring besi. Datang. Kak, 3 ronde. Kalau kau menang, aku terserah. Kalau aku menang, kau mati. Mulai. Depan atau belakang? Belakang. Siapa yang lembut hati dulu kalah? Minum anggur beracun ini, atau bunuh aku? Ayo, tikam aku. Kalau ini bisa hapus kebencianmu. Kak, Ikatan kakak adik yang dalam, sangat mengharukan. Sayangnya, kalian berdua kalah. Kau siapa? Tak kenal? Aku anak kandung Shifu. 20 tahun lalu Qianmen dihancurkan, aku selamat. Tapi si tua itu, lebih memilih wariskan Qianmen ke orang luar, daripada ke aku. Jadi kau berkolusi dengan Liu Hehui? Kolusi? Akulah dalang sebenarnya di balik Liu Hehui. Lama tak memberikan gerbang 1000 padaku, aku akan menghancurkannya. Aku akan membangun sendiri. Kalau aku tak bisa dapatkan gerbang 1000, kalian juga tak akan bisa keluar hidup-hidup. Cepat lari. Cepat selamatkan. Adik seperguruan, kau tak boleh mati. Kau belum menikah denganku. Tanda vital stabil, tapi kesadaran belum pulih. Seperti terperangkap dalam mimpi. aku masuk ke mimpinya dengan interface otak komputer. Tidak aman. Tapi ini satu-satunya cara. Serang bayangan masa kecilnya, itu titik lemahnya. Kau benci guru, bukan karena dia tak menyerahkan posisinya padamu. Tapi karena dia tak pernah bilang, aku cinta kamu, padamu. Semua ada di sini. Permainan 1000 di mimpi, aku menang. Tapi permainan 1000 yang sebenarnya baru saja dimulai. Semua kakak senior, maaf, aku melukai kakak kedua. Dan hampir membunuh kakak, aku tahu aku salah. Aku tak minta maaf, cuma minta bisa tinggal untuk memperbaiki. Bangun, kau juga darah gerbang 1000, mulai hari ini. Kau adalah adik perempuan dalam gerbang 1000. Lagi satu adik perempuan, bagus. Aku akan ajarkan teknik penyamaran. Aku ajarkan mencuri, pasti lebih baik dari yang setengah-setengah itu. Aturan pertama, jangan sakiti orang sendiri, ingat. Jangan bohong padaku lagi. Tahu, kakak, kalau bohong lagi aku jadi anjing, ehem. Tebasan itu,
Kau hutang padaku, kakak kedua. Aku akan bayar. Apapun yang kau mau, aku lakukan. Bagaimana bayarnya? Traktir aku minum. Yang terbaik. Adik perempuan kembali. Semua kakak senior ada. Gerbang 1000 akhirnya seperti rumah. Hari ini, aku Shen Qianchen resmi jadi pemimpin Gerbang 1000. Aturan baru, gunakan trik 1000 untuk lawan kejahatan, lindungi orang biasa. Tak tipu orang baik, cuma jebak orang jahat. Patuhi aturan. Kakak senior pertama bertanggung jawab koordinasi. Kakak kedua lawan di meja judi, kakak ketiga penyamaran. Kakak keempat strategi cinta, kakak kelima monitor data. Kakak keenam pencuri bukti, kakak ketujuh pengawal. Adik ke-8 kumpulkan intel. Kakak senior pertama, nikah denganku. Hebat! Sudah tahu, terima dia. Perhitungan data. Dia 87,3% kemungkinan terima. Kakak berani banget. Gerbang 1000 baru, aku juga butuh rumah, kakak senior pertama. Jangan buat aku berlutut lama. Berani ganggu acara? Ganteng, turunkan pisaunya. Hari ini kau pengantin, istirahatlah. Aku udah lama ngeh soal trik-triknya. Undangan konferensi penipu internasional. Mau pergi? Nanti, habis bulan madu dulu. Kakak-kakak, jangan kejar aku. Sekarang giliranku yang ngejar kalian. Mimpi kali. Hahaha. Konferensi penipu internasional, para jago trik dari seluruh dunia. Pertarungan kali ini, jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Tapi aku nggak takut. Karena mereka ada di sini.